menghentikan kekerasan terhadap perempuan. Ini bukan hanya masalah perempuan, tapi masalah saya, kamu, dan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Munandar, nomor induk mahasiswa 217090339. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari semester 6. Di sini saya diberikan tugas oleh dosen saya, yaitu Bapak Arifai SHMH dan Ibu Rahayu Kojongian SHMH, mengenai kekerasan terhadap perempuan dalam mata kuliah Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi, dalam penjelasan kali ini saya akan menjelaskan sebanyak 4 poin. Yang pertama, kekerasan terhadap perempuan dalam perspektif Islam. Yang kedua, perlindungan hukum terhadap perempuan. Yang ketiga, faktor-faktor yang mengakibatkan ketidaksetaraan gender. Dan yang keempat, solusi yang bisa kita lakukan agar berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan. Mari kita melangkah kepada poin pertama, yaitu kekerasan terhadap perempuan dalam perspektif Islam. Resolusi Sidang Umum PBB pada tanggal 20 Desember tahun 1993 menyepakati perlunya mengakhiri semua bentuk kekerasan terhadap perempuan. Masyarakat dunia sadar, kekerasan terhadap perempuan adalah bentuk nyata pelanggaran hak asasi manusia karena dampaknya sangat buruk bagi kehidupan masyarakat, terutama bagi perempuan sebagai korban. Dalam resolusi itu disebutkan, kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan ketimpangan historis dari hubungan-hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh laki-laki dan juga mengakibatkan hambatan bagi kemajuan mereka. Data kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dari tahun ke tahun meningkat drastis. Jika di tahun 2012 ada lebih dari 600 kasus, maka di tahun 2013 tercatat sebanyak 992 kasus. Yang dominan adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 372 kasus dan kasus kekerasan dalam pacaran berjumlah 59 kasus. Ini data resmi dari LBH Apik Jakarta atau Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan. Lalu, bagaimana pandang Islam terkait isu kekerasan terhadap perempuan? Hal itu penting, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Islam diyakini para pemeluknya sebagai rahmatan lil alamin. Artinya, agama ini membawa pesan-pesan moral keagamaan yang jika diimplementasikan dalam kehidupan nyata akan menjadi rahmat bagi semua manusia, bahkan juga bagi alam semesta. Salah satu dari rahmat itu adalah pengakuan Islam terhadap keutuhan kemanusiaan perempuan dan kesetaraannya dengan laki-laki. Ukuran kemuliaan seorang manusia di sisi Tuhan adalah prestasi dan kualitas takwa tanpa membedakan etnis dan jenis kelamin. Al-Quran tidak menganut faham the second sex yang memberikan keutamaan kepada jenis kelamin tertentu. Islam tidak memberikan keutamaan kepada laki-laki seperti yang salah dipahami selama ini. Islam juga tidak memandang hina perempuan. Islam mengajarkan untuk menghormati manusia. Apapun adanya, Islam memandang manusia secara optimis dan positif. Demikian pula, Islam tidak menganut adanya the first ethnic, prinsip yang mengistimewakan suku tertentu. Setiap orang, tanpa melihat jenis kelamin, suku, bangsa, dan ikatan primordial lainnya, mempunyai potensi yang sama untuk menjadi abid atau hamba Tuhan, sekaligus menjadi khalifah atau pemimpin di bumi. Islam tidak membenarkan adanya dominasi suatu golongan terhadap golongan orang lain, misalnya dominasi kelompok kaya terhadap miskin, dominasi kulit putih terhadap kulit hitam, dominasi penduduk mayoritas terhadap kelompok minoritas, termasuk juga dominasi laki-laki terhadap perempuan. Sebab semua bentuk dominasi, apapun bentuk dan alasannya, selalu berakhir dengan pengabaian atau bahkan penafian hak-hak asasi manusia. Tindak kekerasan terhadap perempuan pada hakikatnya menjadi salah satu bentuk dan ketidakadilan gender atau gender inequality. Ketidakadilan gender dalam realitas sehari-hari melahirkan berbagai bentuk ketidakadilan, seperti pemiskinan ekonomi, perkosaan, termasuk perkosaan dalam perkawinan, prostitusi, kekerasan dalam bentuk pornografi, kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam program keluarga berencana, dan dalam bentuk pelecehan seksual di tempat kerja
yang sering terjadi akhir-akhir ini. Artinya, ulama sepakat, tidak boleh adanya pemukulan, tidak boleh adanya kekerasan terhadap perempuan. Bahkan Muhammad Abduh, ulama besar Mesir, menegaskan, hanya laki-laki tidak beradab berani memukul istri. Lebih lanjut, beliau mengatakan, sesungguhnya kita para suami dituntut agar senantiasa berlaku lemah lembut, kasih sayang, dan sopan santun dalam segala situasi terhadap istri. Pernyataan itu sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik suami adalah yang paling santun terhadap istri. Jadi, di mana kesadaran dan kesetaraan dan keadilan gender menjadi isu sentral adalah suatu keniscayaan untuk mempertimbangkan suatu perempuan atau suara perempuan dalam interpretasi keagamaan. Kemudian poin yang kedua yaitu perlindungan hukum terhadap perempuan. Bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap perlindungan perempuan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang ratifikasi International Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau yang disingkat dengan ICEDAW. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang ratifikasi Konvenen mengenai hak ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kelima, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2010 sampai 2014 yang menyatakan kualitas hidup dan peran perempuan masih relatif rendah. Yang keenam, Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender. Salah satu kelompok warga negara yang karena kondisinya membutuhkan perlakuan khusus dalam hukum adalah perempuan. Perempuan adalah orang yang dapat hamil, melahirkan anak, menyusui, dan keterbatasan fisik dalam hal ini lemah, yang berbeda dengan kaum pria lebih kuat secara fisik. Tanpa adanya perlakuan khusus, perempuan tidak akan dapat mengakses perlindungan hukum karena perbedaan. Dan perbedaan yang dihasilkan dan dilanggengkan oleh struktur masyarakat patriarkis. Perlindungan tanpa adanya perlakuan khusus justru akan cenderung mempertahankan diskriminasi terhadap perempuan dan tidak mampu mencapai keadilan. Domestifikasi perempuan menjadi pemicu betapa rendahnya keterlibatan kaum perempuan berada di ruangan publik. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Di antaranya perjanjian hak asasi manusia internasional adalah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan merupakan konvensi perlindungan terhadap perempuan. Pasal 1 ayat 3 dan pasal 3 ayat 3 menjelaskan bahwa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin telah dilarang oleh hukum. Aturan hukum lainnya harus meniadakan diskriminasi dalam aspek kehidupan, sosial, politik, budaya, ekonomi, dan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia selalu ditunjukkan pada semua orang jenis kelamin dan golongan dalam memberikan perlindungan juga terhadap perempuan, anak, dan masyarakat adat. Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT, jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, letaknya pada ranah domestik, sehingga korban lemah mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Setelah ditetapkannya Undang-Undang KDRT, maka ranah domestik menjadi ranah publik, sehingga perlindungan hukum semakin jelas dan memadai. Perempuan seringkali dinomorduakan oleh tradisi dan budaya untuk menikmati hak-haknya dan selalu berdampak pada posisi yang tidak beruntung. Bentuk perlindungan dalam menikmati hak-haknya yaitu seperti hak ekonomi, sosial, dan budaya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan Konvenen Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Undang-undang tersebut memberikan perlindungan kepada perempuan dan Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya mengeluarkan Komentar Umum Nomor 16 Tahun 2005 tentang persamaan hak laki-laki dan perempuan dalam menikmati hak ekonomi, sosial, dan budaya. Peran pemerintah dalam memberikan perlindungan perempuan terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN tahun 2010 sampai 2014 yang menyatakan bahwa
kualitas hidup dan peran perempuan masih relatif rendah, disebabkan adanya kesenjangan gender dalam mengakses pembangunan serta penguasaan sumber daya. Rendahnya partisipasi perempuan dalam politik, jabatan publik dan ekonomi, bencana alam, serta konflik sosial. Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan tertuang pula pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender yang mengharuskan setiap institusi penyelenggara pemerintah mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam program dan budgetnya. Dari beberapa peraturan dan perundang-undangan yang tersurat maupun tersirat, memberikan perlindungan terhadap perempuan dalam satu sisi menjadi angin segar bagi perempuan, tetapi di sisi lain masih perlu dikaji jauh dalam implementasi, penerapan, dan penjabaran lebih lanjut. Kemudian poin yang ketiga yaitu faktor-faktor yang timbul akibat ketidaksetaraan gender. Yang pertama, faktor multi-burden. Faktor multi-burden atau double burden adalah suatu perlakuan yang dialami oleh wanita karir di mana ia tidak saja mengurusi pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, namun juga berperan ganda memikirkan pekerjaan karirnya. Yang kedua yaitu faktor diskriminasi. Faktor diskriminasi adalah suatu perilaku yang biasa dialami oleh wanita yang ingin mendapatkan pekerjaan yang sama untuk mendapatkan pengakuan, penghargaan atas pencapaian kerja. Selain itu, pekerjaan wanita juga akan mengalami gangguan psikologis karena sering dikucilkan, diintimidasi, dihina, dilecehkan, dan diperlakukan tidak sopan dan lain sebagainya. Yang ketiga, faktor stereotip. Faktor stereotip adalah penandaan terhadap suatu kelompok tertentu yang sering merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Yang keempat yaitu faktor subordinasi. Faktor subordinasi adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibandingkan jenis kelamin lainnya. Sudah sejak dahulu ada pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Banyak kasus dalam tradisi, tafsiran ajaran agama, maupun dalam aturan birokrasi yang meletakkan kaum perempuan sebagai subordinasi dari kaum laki-laki. Kenyataan memperlihatkan bahwa masih ada nilai-nilai masyarakat yang membatasi ruang gerak terutama perempuan dalam kehidupan. Yang kelima yaitu faktor violence atau kekerasan. Adalah kekerasan yang terjadi pada diri perempuan baik secara fisik maupun secara psikis. Yang terakhir, faktor eksploitasi. Faktor eksploitasi adalah memanfaatkan posisi perempuan karena adanya daya tarik fisik demi keuntungan sekelompok orang. Contoh, dijadikan model video porno atau dimasukkan dalam dunia pelacuran. Namun, kita harus tahu bahwa di dunia ini masih banyak perempuan-perempuan hebat yang justru bisa menjabat sebagai kepala negara. Yang pertama ada Ellen Johnson Sirleaf yang menjabat sebagai Presiden Liberia pada tahun 2006. Yang kedua ada Ibu Megawati Soekarno Putri yang menjabat sebagai Presiden Indonesia pada tahun 2001. Yang terakhir ada Halimah Yacob yang menjabat sebagai Presiden Singapura di tahun 2017. Nah, kita melangkah poin terakhir yaitu solusi yang bisa kita lakukan agar berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan. Menurut Kate Walton, solusi yang bisa kita lakukan agar berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan, yang pertama, catat dan laporkan. Kamu bisa melaporkannya kepada polisi, Komnas Perempuan, Puskesmas, dan Pusat Pelayanan Terpadu untuk Perlindungan Perempuan dan Anak, atau kepada siapa saja yang bisa membantu. Langkah ini penting supaya korban segera memperoleh pertolongan dan keadilan bisa ditegakkan. Yang kedua, dorong media agar bekerja sesuai dengan kode etik. Media dianjurkan menggunakan kode etik jurnalistik ketika menulis kasus kekerasan terhadap perempuan, seperti jangan sebut nama korban, apalagi korban masih hidup, atau informasi pribadi korban, seperti desa, alamat, sekolah, atau tempat kerja. Jangan mempublikasikan foto korban jika belum disetujui oleh keluarga, seperti orang tua atau pasangan. Kemudian, media perlu memikirkan secara baik-baik apakah kronologis kejadian perlu dipublikasikan secara rinci. Jika tidak perlu, maka tidak usah diterbitkan.
Yang ketiga yaitu ajarkan hubungan sehat di rumah dan di sekolah. Kasus kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terjadi dalam hubungan pernikahan. Peristiwa itu bisa saja terjadi ketika masih menjalin hubungan kekasih atau pacaran. Remaja perlu dididik di sekolah dan di rumah bahwa laki-laki dan perempuan harus saling menghormati. Yang keempat, ajak bicara teman dan keluarga. Masih banyak orang yang beranggapan kekerasan terhadap perempuan bukan sebuah isu yang penting. Bahkan, tidak sedikit yang menganggap kasus kekerasan terhadap perempuan sebagai peristiwa biasa dan wajar terjadi. Kita harus mengubah pola pikir tersebut. Caranya, dengan mengajak teman-teman dan keluarga membahasnya. Dan katakan kepada mereka kasus kekerasan terhadap perempuan bukan peristiwa sepele dan harus segera dibantu. Jadi itulah 4 poin utama yang dapat saya jelaskan mengenai hukum kekerasan terhadap perempuan. Semoga materi ini kita bisa terima dengan yang baik. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.